Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang pembagian neraka. Ini tidak termasuk neraka yang diceritakan dalam hadis. Flashback kemarin, Pak. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi orang-orang kafir nanti mereka akan masuk neraka. Di sini diterangkan neraka itu kan ada sekitar 7 tingkatan, tidak termasuk neraka wel. Jadi kalau Bapak mengatakan kan neraka itu banyak tingkatannya. Kalau ngaji Quran, ngaji tafsir itu kita harus tahu, Pak. Nanti ada irtibatnya. Irtibat itu dia ayat ini akan saling bertautan dengan ayat yang lain. Nah itu. Jadi jangan mengatakan kok nggak mungkin nggak ada neraka wel. Karena kita bukan menceritakan tentang surat itu. Nah, maka flashback kemarin neraka itu ada 7. Pertama itu neraka jahanam. Dalilnya mana? Surat Fatir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Neraka jahanam untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Ini tafsir menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Yang kedua ada lagi neraka ladzah, yaitu dalilnya surat Al-Lail. Fa anzartukum narun taladzah. Neraka ladzah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi dia akan selalu mengatakan bohong ketika apapun yang diceritakan oleh Al-Quran. Kata neraka ladzah. Dalilnya mana kan? Surat Al-Lail. Yang ketiga ada lagi neraka khutamah. Untuk siapa neraka khutamah? Untuk orang-orang pencela atau orang-orang yang berniat mengumpulkan harta. Dalilnya mana kan? Kalla la yumbadanna fil khutamah. Nah, ngaji mah gitu kan. Jadi setiap ayat Quran itu pasti ada. Yang keempat, ada lagi neraka apa kau? Di sini diceritakan neraka sa'ir. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu berdusta. Berdusta dalam hal apa? Berdusta ketika diberitahukan tentang kebenaran ayat Al-Quran. Mana cina dalil Quran kan? Surat apa? Surat Al-Mulk. Wa a'tadna lahum adzabis sa'ir. Opata. Yang nomor kelima ada lagi neraka apa? Neraka jahim. Beda jahanam dengan jahim. Untuk siapa neraka jahim ini? Neraka jahim ini untuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Dalam arti kata lain adalah orang-orang yang sesat. Dalil Qurannya banyak kan? Wa burizatil jahim lil ghawin. Itu. Terus di sini juga diceritakan yang nomor ke-6 ada lagi neraka sakor. Untuk siapa neraka sakor? Untuk orang-orang yang tidak menyantuni orang fakir miskin. Mana dalil Qurannya? Di sini diceritakan di dalam surat Al-Qamar, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duku masa sakor. Nah, di neraka sakor. Yang ketujuh ada lagi terakhir di sini neraka hawiyah. Untuk siapa? Untuk orang-orang munafik. Mana dalil Qurannya? Innal munafiqina fil adraki li asfali minan nar walan tazida lahum nasir. Itu adalah neraka hawiyah. Nah, ketika sudah menceritakan tentang pembagian neraka, maka Allah mengatakan juga di sini bagaimana keadaan nanti orang kafir di neraka. Nah, itu Pak nyambung dengan ceritaan.
Jadi kalau kita ngobrol itu kan, oh di mall itu ada ini, di mall itu ada tukang baju, tukang ini, tukang ini, tukang ini. Nah, itu kan hanya secara kisi-kisi. Nah, nanti juga diceritakan bagaimana nanti kalau kalian masuk ke dalam mall. Apakah cuma lihat-lihat saja? Sama. Bagaimana nanti ketika orang sudah masuk di neraka? Begitu. Jawabannya Allah menceritakan di sini, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna. Wa hum, adapun orang-orang kafir ketika sudah di dalam neraka, jadi keur dijero ieu mah ya, jadi geus asup ieu mah, yastarihuna, mereka itu akan, lamun cek urang banyak ngajerit, tapi lamun bahasa Indonesia nama berteriak Pak, gogorowokan. Orang-orang itu ketika masuk neraka, ayeuna udah moal lah kene. Ketika orang ini sudah meninggal dan dia masuk ke dalam neraka, keadaannya nanti orang-orang itu akan berteriak. Mereka akan mengatakan begini Pak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkan aku di neraka ini, na'mal sholihan. Na'mal, kami bakal beramal, kami bakal melakukan sesuatu sholihan, yaitu perbuatan baik. Jadi mencek orang mah nipu ya teh. Jadi ketika dia sudah masuk neraka, maka si penghuni neraka itu bilang Pak kepada Allah gini, ya Allah, keluarkan aku di dalam neraka. Ketika aku sudah dikeluarkan dalam neraka, aku janji aku akan ngaji, aku janji aku akan sholat gitu teh. Rabbana akhrijna na'mal sholihan itu. Gusti keluarkan abdi di neraka. Bener lah emang orang bener yang ngaji itu. Bener orang rek sholat enak mah gitu itu teh. Na'mal sholihan, sholat tinggal di surat Al-Fatihah. Ghairul ladzi kunna cenah. Wow, tidak. Ketika aku sudah dikeluarkan di dalam neraka, aku janji aku tidak akan melakukan perbuatan buruk. Sebenarnya mah itu Pak nyindir itu. Nyindir kurang itu. Jadi nyindir untuk kita-kita. Jadi bahasa kias ya. Jadi ada natijah. Natijah itu untuk ilmu mantek mah buah. Seperti gini ya. Seperti gini Pak. Apakah ini hadis Nabi ya? Hadis Nabi. Ini cara belajar ilmu mantek ya. Kisi-kisi nanti. Sebut natijah nanti ya. Nabi kan mengatakan begini, ya Rasul. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, orang itu mengatakan begini, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih hina daripada air liur anjing? Rasul mengatakan, orang-orang yang selalu, khususnya wanita, yang selalu mengatakan kata-kata kasar. Nah, natijahnya apa Pak? Buah tidinya itu gini. Oh, wanita mulia itu karena perkataan. Nah, natijahnya gitu. Jadi apapun bentuknya, wanita itu akan selalu dilihat dari suaranya. Sok beda apa? Bapak gerak boga suara awewe, nipu gerak pakai teleponan. Teleponannya lama kan dulu mah kan nomor teh ngacaknya banyak. Misalnya telepon dia di awewe, ingat itu padahal lelaki tadi. Sok bila kita ngukur dulu jen, wa auratus sautin nisa. Aurat perempuan itu dari suara Pak. Sebenarnya dari suara. Jadi lamun cek bahasa jorok nama, saya bukan berbicara jorok. Dalam kitab Ukun awal menyebut sok ngarangsang. Ayo lalaki maka nyebut aja ada mau ngarangsang ieu paling disebut Aisyah kana orang gitu namanya. Dan memang itu Pak Sobina Ukun gitu.
Makanya, iya benar Pak. Kayak ayat dalil ayat Quran kan kayak. Nanti ketika perempuan di dalam neraka, apa yang mereka katakan? Berteriak, soalnya bisa. Karena suara yang paling banyak itu perempuan. Soalnya di rumah kan kayak Muhammad. Kan gini Pak. Wah, Kang bohong bareng. Saya tidak pernah Pak. Saya mengatakan itu selalu ada dalilnya. Seperti ginilah. Di dalam surat Al-Baqarah, wala talmisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalau kita dikemas ya Pak ayatnya. Lalu dikemas ya Pak. Wala talmisul haqqo bil batil. Kebenaran itu akan selalu datang dan akan selalu mencari momentum kebenarannya. Sampai kapanpun kebenaran itu akan selalu menang. Sampai jangan pernah begini Pak. Kita punya pemikiran gini. Oh sok ngaji wae kita cenah. Terus soe-soe. Iya cenah geus mending kita ngaji percuma. Ingat Pak. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri dan kebenaran itu akan selalu mencari momentumnya sendiri. Dalilnya mana kan? Itu surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu ngaji Pak. Jadi kita jangan menyerah ketika kita diintimidasi. Wah, ngaji tempat soleh iya. Percuma ngaji wae kelakuan atau benar. Jangan kalah Pak. Buka surat Al-Baqarah ayat 42. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Walaupun waktu dan periodenya mungkin lama, tetapi dia akan muncul sendiri. Dan kebenaran itu akan selalu mencari momentum di saat yang tepat, bukan di saat yang kita butuhkan. Natijahnya apa? Buahnya naon kan? Kebenaran itu tidak akan pernah kalah, walaupun terasa telat. Gitu. Lamun kira-kira menurut kita benar ya sudah Pak, pegang. Ucapan Allah dan Rasulnya yang lebih mulia. Iya bahasa keren lah, makanya dikemas kok ilmu sastra bahasa gitu. Oh ternyata benar, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Iya, sampai kapanpun kebenaran tidak akan kalah. Ulah LED kok satu. Kira kok orang ngaji wae cuma benar-benar iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika saya tadi mutomaah subuh ada beberapa kalimat yang mungkin menyentuh untuk diri pribadi. Laisa lana masa rusuk, kata Ibnu Katsir. Apa? Di sini Ibnu Katsir mengatakan hadis dari Kanjeng Nabi, laisa, janganlah, tidak boleh, lana untuk dirimu sendiri, untuk kita semua, masalah su, kita mempunyai contoh di dalam hal keburukan. Maksudnya apa? Gini Pak, ketika kita ingin belajar menjadi orang baik, 70% coba sedikitkan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak memberikan teladan yang baik. Karena itu untuk memicu kita menjadi orang baik. Saudara, ketika Bapak mulai rajin terus berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kurang aktif di dalam pengajian atau sholat berjamaah, itu secara tidak langsung itu akan mengikis ya Pak. Kalilaan lama-kelamaan Bapak akan ke bawah, benar saudara. Karena itu sudah menjadi contoh laisa lana masa lusu. Kita berbicara tentang hukum sosial. Dalam hal agama saja Nabi secara spesifik menyebutkan, ketika kamu ingin menjadi orang baik, maka bergaulah dengan orang yang baik. Ketika kamu ingin soleh, ingin pintar, maka bergaulah di sekolah dengan orang-orang yang pintar. Jangan langsung ke tasawuf kita Pak. Kita mah aneh. Fikih tidak bisa, ilmu fikih tidak, ilmu tauhid tidak, ilmu tasawuf tidak bisa. Kita langsung mengatakan, ketika engkau masih menjelekkan orang lain,
padahal orang lain tidak ngaji, tidak sholat, janganlah dijelekan. Maka sesungguhnya engkau belum sempurna. Jauh deh, gadinya mah. Dia tidak tahu tuh boksi gandrok selinya itu kemana. Pak tasawuf itu ketika sudah fikih tauhid itu sudah syariat baru. Jadi terlalu banyak memakan quotes gitu Pak. Nah kelemahan anak dirinya. Jadi seolah-olah ilmu agama ingin kritis, tetapi tolabul ilminya tidak. Nah ini kan impossible. Sama kan? Saya mengatakan bukan atas kehendak saya, tapi memang tadi di dalam surat Al-Baqarah, pegang Pak. Surat Al-Baqarah ayat 42, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dia tidak akan pernah kalah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum. Domirat ingat, wa antum kan mana di siapa? Tak lamun. Kamu kan sudah tahu bahwa itu benar. Nah, hamane pundung, nah hamane eureun. Kenapa kamu berhenti? Apakah kamu malu disebut kemana cenah pusat cenah maka masjid wae? Tong disebut jelema soleh mah. Batu disebut jelema dangdutan daerah. Batu disebut jelema mabuk daerah. Batu disebut orang-orang yang sering berkelahi tidak malu. Orang-orang dia sering melakukan maksiat dia tidak malu. Kenapa kita disebut sering sholat berjamaah ke masjid? Malu. Nah iya wa antum ta'lamun. Kan kamu sudah tahu. Tapi ingat, ketika kita bisa memegang surat Al-Baqarah ini, insya Allah Pak, ini motivasi. Saya mengatakan ke bapak-bapak, pegang Pak, sampai kapanpun kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dia akan selalu mencari momentumnya, dan itu akan ada walaupun waktunya telat. Tapi dia tidak akan pernah kalah. Yang kedua tadi hadis Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lana masalusu. Ketika engkau ingin menjadi orang-orang yang berubah, bahasa di orang lain hijrah, maka coba dikurangi dulu bergaul dengan yang tidak memberikan dampak positif. Ketika kita sudah tahu tentang ilmu tentang kemanusiaan, barulah. Makanya kalau mencerita tasawuf pakai Pak. Kalau kamu ibadah atas Islam, maka kamu akan melihat selain Islam salah. Tapi ketika kamu ibadah kepada Tuhan, bahasa Indonesia namanya, maka kamu akan bisa memanusiakan selain Islam. Gitu lah. So, ini kan kejauhan Pak ngaji muslim. Ayo orang kan tauhid belum mampu, fikihnya belum mampu. Setidaknya kita masih menjaga marwah Islamnya saja. Mulai jadi wali pada jauh deh ya Pak. Bab mungkin Pak. Awalam nu'ammarukum ma yatadzakkaru fi. Bukankah kami telah bukankah kami, kata Allah, nu'ammarukum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Itu dialog Pak. Ayat itu dialog. Allah ini berdialog dengan penghuni neraka. Dialog. Tapi dialognya bukan dialog seperti di surga. Di surga kan melihat dat Allah. Tapi dialog di sini itu, ini kan beberapa kalimat di sini bisa melalui para malaikat. Di situ Allah mendauhkan, terus disampaikan perantara oleh malaikat. Jadi kalau cek bahasa Al-Quran diledek-ledek ya Pak. Makanya kita itu nanti ketika di akhirat itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Semua itu sudah ada forumnya, semua itu sudah ada tempatnya. Kita tidak bisa Pak ngomong kemana saja, kita tidak bisa. Maka di sini diceritakan begini. Kan ya kalau kita di bahasa Inggris pakainya, kalau cek bahasa Sunda pakai lah ya. Kan mana kan di dunia teh diberi umur panjang. Terus mana mah diajakan ngaji, diajakan sholat, bahasana engke weh, can menang hidayah, engke weh, can menang hidayah, terus aja Pak.
Dan orang itu akan selalu mengatakan nanti. Kayak gitu nama. Itu. Makanya kalimat tadi itu man tadzakara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah mengirimkan seseorang untuk bagaimana orang itu memberikan peringatan, untuk memberitahukan kepada kalian bahwa apa? Bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Disebut tadi orang yang memberi peringatan. Mungkin di kita seperti tokoh agama, wasilah di dalam menceritakan Al-Quran dan tafsirnya. Nah itu wasilah Pak. Pepeling untuk diri pribadi, umumnya untuk jamaah kita sama-sama belajar bareng. Karena saya hanya perantara, wasilah memberitahukan ayat Al-Quran. Jadi jangan ke saya pribadi hanya perantara. Ini sindiran Pak, makanya ini dialog. Bukankah aku sudah memberikan umur panjang untukmu? Tapi mana buktinya? Tapi apa buktinya? Kamu tidak pernah mau. Kamu dengan enteng mengatakan nanti saja, belum ada hidayah. Nanti saja, nanti. Adapun dia mau mengatakan nanti sajalah kalau misalkan saya sudah beres begini, maka ayat selanjutnya Paduku famalil dhalimina min nasir. Paduku maka ku rasakeun ku maneh pamamakan teu dzalimin pikeun jalma-jalma anu zalim. Untuk orang-orang yang zalim, di situ Allah mengatakan rasakan pada waktu hari ini. Hei orang-orang yang zalim, min nasir. Hari ini kamu tidak akan ada yang bisa menolong. Tahu kan? Karena ibadah seperti itu. Kamu tidak akan bisa menolong sampai kapanpun. Nah, terus saya ditarik ya. Ada satu kalam Ibnu Athaillah dalam Hikam. Iya supaya Bapak pede ya, supaya kita pede nih Pak. Nih Pak, Ibnu Athaillah dalam Hikam mengatakan begini Pak. La taqulu, janganlah engkau mengatakan mal faidah fi huduri majlis ilmi. Kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali kita mengatakan begini. Upaya kehadiran majlis ilmu tunggal poe teh. Gitu kan? Saya ini bisa menjawab alasan warga Bukapen atau warga Sukamaju atau warga sekeliling yang mengatakan tuh ngaji wae itu benar, unggal poe ngaji wae itu benar. Saya insya Allah Pak semua punya. Karena apa? Kalimat nu kitu saya mah ditulis, dijadikan bio Pak. Jadi ada buku khusus ketika saya diskusi atau debat. Takut saya tadi di peluru itu dibaledotkan. Ibnu Athaillah mengatakan begini, la taqulu mal faidah fi huduri majlis ilmi wa ana aksi wala aqdaru ala tarkul ma'an maksiyati. Kata Ibnu Athaillah apa? Begini Pak, jangan sekali-kali kau mengatakan gak ada gunanya ya, kita mah ngaji itu udah lama-lama di majlis, di masjid, di pendopo, gak ada gunanya ya. Terus kita juga mengatakan begini, ngaji unggal poe, nyopet korek masih kena unggal poe. Terus ngaji terus, maksiat terus. Jangan sekali-kali berhenti ngaji Pak. Walaupun misalkan kelakuan kita masih ada kriminalnya. Ibnu Athaillah mengatakan begitu. Karena apa? Ibnu Athaillah mengatakan begini, ketika engkau sedang mengaji dan engkau masih tidak bisa meninggalkan tarkul maksiati, maka sesungguhnya rahmat Allah itu sedang menaungimu. Ya orang misalkan ya ngaji doraka masih kena Pak, menang husnul khotimah. Daripada apa? Daripada keur teu ngaji, hobi maksiat. Yes. Ibnu Athaillah keren Pak. Makanya Pak, saya itu senang kalau ada orang-orang yang mengatakan ngaji wae cenah teu bener ieu. Baru 90 tahun cenah ngaji wae di masjid, di pendopo, di ganggang, di ratiban. Anggapnya cenah teu bener kalakuan.
berekeun mah tanu kieu dalil semua bisa ngomong. Ini makanya saya mah punya bio. Oh lamun kieu ieu, lamun kieu ieu, lamun kieu ieu. Dalil Quran mana ieu. Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, mau sampai kapanpun kita diledek di apa, tetap Pak, kita nggak bakal kalah. Karena apa? Kebenaran akan selalu mencari momentum jalannya sendiri. Dalilnya mana surat Al-Baqarah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah ini kalau kita makan ngaji kan oh dalilnya eta, tapi pohon deui. Ya makanya sampai kapanpun kita nggak akan bisa menjawab hal-hal itu di masyarakat. Ini kan bola liar Pak di masyarakat. Oh ngaji wae cuma tuh bener ieu, upayaana untuk ngaji geus 10 tahun siapa? Kalau buat gitu kayak wae. Apa kata Ibu Athaillah? Wala taqulu mal faidah bi huduri majlis ilmi wa ana aksi wala aqdar ala tarkul maksiati. Ya. Jangan pernah kau mengatakan oh gunanya tidak. Itu ada gunanya. Orang yang masih mau tolakul ilmi, apalagi di akhir zaman seperti ini. Kalau di dalam toriko itu kan toriko paling hebat di akhir zaman itu ya tolakul ilmi. Karena memang sulitnya mencari ilmu. Karena ilmu di akhir zaman itu Allah akan angkat, bukan ilmunya yang diangkat, ilmu yang ada di dalam manusianya. Makanya dimautkeun itu disebut nate dari diangkat ilmu. Nah itu mungkin itu saja Pak pengajian pada waktu subuh ini, yaitu surat Al-Fatir. Kita tahu ayat berapa itu saja di ayat 37 ya. Kita tahu sampai ayat berapa. Mungkin nanti bisa disambung, yaitu tentang innallaha alimul ghaibis samawati wal ardh. Insyaallah penjelasannya agak lumayan panjang, mungkin nanti di minggu-minggu yang akan datang. Hadirin jamaah pengajian subuh rahimakumullah, untuk pengajian tafsir subuh ini mudah-mudahan ada wasilah. Yang terakhir jangan lupa nanti Bapak beres sholat tawasul atau hadiah yang untuk para ulama, silakan Pak pribadi untuk guru-guru kita. Jadi jangan lupa. Jadi ulah perlombaan kumpul tapi mohonkan karena jasa, melupakan jasa. Kiriman Fatihah, insya Allah jadi berkah untuk itu.